Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Luna Lampard dari kelompok 1. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan materi pada mata pelajaran matematika minat, yaitu bab tentang turunan fungsi trigonometri. Tolong simak videonya ya. Berikut ini rumus-rumus yang akan kita gunakan pada materi kali ini. Apabila diketahui suatu persamaan fx sama dengan sin gx, maka turunannya atau fx aksen sama dengan cos gx kali gx aksen. Apabila diketahui fx sama dengan cos gx, maka fx aksen sama dengan min sin gx kali gx aksen. Apabila diketahui suatu persamaan fx sama dengan sin pangkat n gx, maka fx aksennya adalah n sin pangkat n-1 gx kali turunan dari sin yakni cos gx kali gx aksen. Sedangkan apabila diketahui fx sama dengan cos pangkat n gx, maka fx aksen sama dengan n kali cos pangkat n-1 gx kali turunan dari cos sama dengan min sin gx kali gx aksen. Oke, agar lebih jelas, kita langsung aja ke contoh soal ya. Oke, soal nomor 1. Pada soal-soal ini, kita diminta untuk menentukan nilai fx aksen. Nah, pada soal nomor 1 ini diketahui persamaan atau fx sama dengan 6 sin 3x min 5. Maka rumus yang akan kita gunakan adalah fx sama dengan sin gx, di mana fx aksen menjadi cos gx kali gx aksen. Oke, coba kita jawab. Diketahui tadi persamaannya fx sama dengan 6 sin kali 3x min 5, maka fx aksennya menjadi 6 turunan dari sin menjadi cos 3x min 5 kali turunan dari 3x min 5 sama dengan 3. Selanjutnya kita akan mengkalikan sesama konstanta. Berarti 6 kali 3 sama dengan 18 cos 3x min 5. Lanjut ke soal nomor 2, diketahui fx sama dengan 4 sin pangkat 4 6x min 3. Maka rumus yang akan kita gunakan adalah yang menggunakan pangkat. Fx sama dengan sin pangkat n gx, di mana fx aksennya menjadi n sin pangkat n-1 gx kali cos gx kali gx aksen. Oke, tadi diketahui fx sama dengan 4 sin pangkat 4 kali 6x min 3, maka turunannya menjadi yang pangkat atau n itu menjadi ke depan 4 kali dikali konstanta 4 sin 4 dikurang 1 6x min 3 kali turunan dari sin menjadi cos 6x min 3 turunan dari 6x menjadi 6. Selanjutnya sama seperti sebelumnya, kita mengkalikan sesama konstanta. Berarti 4 kali 4 kali 6 sama dengan 96. Sehingga jawabannya menjadi 96 sin pangkat 3 6x min 3 kali cos 6x min 3. Next, soal nomor 3. Diketahui fx sama dengan sin pangkat 3 kali 6x min 3. Karena di persamaan ini ada pangkat, maka rumus yang akan kita gunakan fx sama dengan sin pangkat n gx, di mana fx aksennya menjadi n kali sin pangkat n-1 cos gx kali gx aksen. Oke, jadi jawabannya diketahui tadi fx sama dengan sin pangkat 3 6x min 3, maka fx aksen menjadi pangkatnya dikedepanin 3 sin pangkat 3 min 1 dikali 6x min 3 kali turunan dari sin menjadi cos 6x min 3 kali turunan dari 6x menjadi 6. Lalu kita kalikan sesama konstanta, berarti 3 kali 6 sama dengan 18. Jadi jawabannya sama dengan 18 sin kuadrat kali 6x min 3 kali cos 6x min 3. Soal nomor 4. Pada soal ini diketahui fx sama dengan 2 cos kuadrat kali 3x kuadrat min 3. Nah, itu kan ada pangkat. Karena ada pangkat, maka rumus yang akan kita gunakan adalah fx sama dengan cos pangkat n gx, di mana fx aksennya menjadi n kali cos pangkat n-1 gx kali min sin gx kali gx aksen.
Oke, tadi fx sama dengan 2 cos kuadrat kali 3x kuadrat min 3. Maka fx aksennya sama dengan pangkatnya dikedepanin 2 kali 2 sebagai konstanta cos n min 1, maka 2 dikurang 1 kali 3x kuadrat min 3 kali turunan dari cos menjadi min sin 3x kuadrat min 3 kali turunan dari 3x kuadrat sama dengan 6x. Loh, bagaimana Kak caranya? Kok 3x kuadrat sama dengan 6x? Oke, jadi cara menurunkan 3x kuadrat ini 3 dikali pangkat 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, x tadi kan berpangkat 2 dikurang 1. Jadilah hasilnya 6x. Selanjutnya, kita akan mengkalikan 6x dengan 2 kali 2. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4 dikali 6x sama dengan 24x. Nah, tapi agar sinnya tidak min, maka minnya akan kita pindahkan ke depan. Jadi jawabannya adalah min 24x cos 3x kuadrat min 3 kali sin 3x kuadrat min 3. Selanjutnya soal nomor 5. Pada soal ini diketahui fx sama dengan 5 kali cos pangkat 5 4x min 3. Maka rumus yang akan kita gunakan fx sama dengan cos pangkat n gx, di mana fx aksennya akan menjadi n kali cos pangkat n min 1 gx kali min sin gx kali gx aksen. Oke, tadi fx sama dengan 5 kali cos pangkat 5 4x min 3. Maka fx aksennya menjadi pangkatnya dikedepanin, pangkat sebagai n dikedepanin. Jadi 5 kali 5 sebagai konstanta kali cos pangkat n min 1, tadi n-nya pangkat, berarti 5 dikurang 1, 4x min 3 kali turunan dari cos menjadi min sin 4x min 3 kali turunan dari 4x sama dengan 4. Selanjutnya kita akan mengkalikan 5 kali 5 kali 4 sama dengan 100. Agar sin tidak min, maka minnya dikedepanin, sehingga jawabannya menjadi min 100 cos pangkat 4 kali 4x min 3 kali sin 4x min 3. Lanjut soal nomor 6. Pada soal ini diketahui fx sama dengan 4 kali sin pangkat 4 3x tambah 2 kali cos 2x. Pencampuran antara beberapa rumus. Jadi langkah-langkahnya kita melihat satu persatu dulu. Yang pertama kita lihat adalah 4 sin pangkat 4 3x, di mana diketahui bahwa ada sin dan berpangkat. Maka rumus yang akan kita gunakan adalah fx sama dengan sin pangkat n gx, di mana fx aksennya menjadi n kali sin pangkat n min 1 gx kali cos gx kali gx aksen. Sedangkan untuk 2 cos 2x akan menggunakan rumus fx sama dengan cos gx, di mana fx aksennya menjadi min sin gx kali gx aksen. Oke, langsung aja kita jawab. Fx sama dengan 4 kali sin pangkat 4 3x tambah 2 kali cos 2x menjadi fx aksennya sama dengan 4 kali 4 sin 4 dikurang 1 3x kali turunan dari sin menjadi cos 3x kali turunan dari 3x menjadi 3 ditambah 2 dikurang karena turunan dari cos yaitu min sin, maka 2 min sin 2x turunan dari 2x menjadi 2. Selanjutnya kita akan mengkalikan sesama konstanta. Jadi kita fokus ke depan ya. 4 kali 4 sama dengan 16 kali 3 sama dengan 48. Jadi 48 sin pangkat 3 3x kali cos 3x ditambah yang belakang kita kalikan juga 2 kali 2 sama dengan 4. Agar sinnya tidak min, maka minnya juga dikalikan. Jadi 2 kali 2 kali min menjadi min 4 sin 2x. Jadi jawabannya sama dengan 48 sin pangkat 3 3x kali cos 3x plus kali minus 4 sin 2x. Oke, ini dia soal terakhir, yaitu soal nomor 7. Nah, soal ini berbeda dari soal-soal sebelumnya karena kita menggunakan rumus yang berbeda. Jadi tolong disimak ya.
Kalau teman-teman perhatikan, di soal-soal sebelumnya itu depannya selalu konstanta. Tetapi pada soal ini di depan itu merupakan variabel 12x. Maka rumus yang akan kita gunakan itu bukan fx, tapi y sama dengan u kali v, di mana y aksennya menjadi u aksen kali v tambah v aksen kali u. Nah, berikut ini langkah-langkah untuk mengerjakan soal ini. Diketahui tadi y sama dengan 12x sin 3x. Kita permisalkan nih teman-teman, di mana 12x itu dimisalkan menjadi u dan sin 3x kita misalkan menjadi v. Maka u aksennya menjadi turunan dari 12x sama dengan 12 dan turunan dari sin 3x untuk v aksen sama dengan cos 3x kali 3. Sekarang kita tinggal substitusikan aja deh. Y aksen sama dengan u aksen kali v tambah v aksen kali u. Tadi u aksen sama dengan 12 kali v, v-nya sin 3x ditambah v aksennya cos 3x kali 3 dikali u-nya sama dengan 12x. Nah, kita turunin aja 12 sin 3x ditambah yang belakang ini antara 12x kita kalikan dengan angka 3 di depannya. Jadi 12x kali 3 sama dengan 36x. Jadi jawabannya sama dengan 12 sin 3x tambah 36x cos 3x. Itulah jawaban dari soal nomor 7. Sekian video tentang pembahasan materi ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.